Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda duda pensiun di seluruh Indonesia, tolong berhenti sebentar dan jangan skip video ini dulu. Karena informasi yang akan kita bahas hari ini sedang ramai sekali dibicarakan, bahkan mungkin sudah masuk ke grup WhatsApp Bapak Ibu, grup keluarga, grup pensiunan, atau muncul di beranda media sosial. Kabar ini menyangkut sesuatu yang sangat sensitif, yaitu uang pensiun, rapel, kemungkinan tambahan pembayaran, dan harapan besar para pensiunan di tahun 2026. Bayangkan begini, Bapak Ibu sedang duduk di rumah, mungkin baru selesai sarapan, mungkin sedang menunggu waktu minum obat, atau sedang menemani cucu bermain. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Ada pesan masuk dari grup, ya isinya kurang lebih seperti ini. Rapel pensiunan 2026 segera cair, Taspen sudah siapkan pencairan, uang tambahan akan masuk rekening, atau pensiunan wajib cek saldo mulai tanggal tertentu. Tentu saja siapapun yang membaca kabar seperti itu pasti langsung penasaran. Bahkan sebagian mungkin langsung merasa senang karena dalam hati berkata, Alhamdulillah kalau benar cair bisa untuk kebutuhan rumah, bisa untuk beli obat, bisa untuk bantu anak cucu, atau bisa untuk menutup kebutuhan yang selama ini tertunda. Namun Bapak Ibu justru karena kabar seperti ini sangat menyentuh hati dan harapan banyak pensiunan, kita harus membahasnya dengan hati-hati. Jangan sampai kabar yang belum jelas sumbernya membuat kita terlalu berharap. Jangan sampai judul yang terlalu heboh membuat kita lupa mengecek fakta. Dan yang paling penting, jangan sampai harapan Bapak Ibu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hari ini kita akan bahas secara pelan-pelan. Apakah benar rapel pensiunan 2026 sudah pasti cair? Apakah setiap kabar viral di media sosial bisa langsung dipercaya? Apa bedanya pensiun bulanan, THR, gaji ke-13, kenaikan pensiun, dan rapel? Kenapa Bapak Ibu harus selalu menunggu informasi resmi? Dan bagaimana cara melindungi diri dari kabar palsu serta modus penipuan yang sering memanfaatkan isu pensiun? Bapak Ibu yang kami hormati, belakangan ini isu tentang rapel pensiunan memang kembali ramai. Banyak konten memakai kata-kata yang sangat menarik seperti terbaru, resmi, cair hari ini, uang masuk rekening, atau pensiunan siap-siap menerima kabar bahagia. Kalimat seperti ini memang kuat untuk menarik perhatian, tetapi kita harus membedakan antara informasi yang benar-benar resmi dengan informasi yang hanya dibuat untuk menarik klik. Dalam urusan pensiun, semua pembayaran harus memiliki dasar yang jelas. Pensiun bulanan dibayarkan karena memang sudah menjadi hak penerima pensiun sesuai aturan. THR dibayarkan jika ada kebijakan pemerintah yang mengatur. Gaji ke-13 juga biasanya diatur melalui ketentuan resmi. Begitu juga rapel, kalau memang ada, harus ada alasan dan aturan yang jelas. Rapel biasanya muncul karena ada selisih pembayaran dari aturan baru yang berlaku pada periode sebelumnya. Jadi rapel tidak bisa muncul begitu saja hanya karena ada pesan berantai. Inilah yang sering membuat masyarakat bingung. Banyak orang mencampur adukkan istilah. Ada yang menyebut THR sebagai rapel. Ada yang menyebut gaji ke-13 sebagai kenaikan. Ada yang menyebut pensiun bulanan sebagai pencairan tambahan. Padahal semuanya berbeda. Kalau istilahnya sudah salah sejak awal, maka pemahamannya juga bisa salah. Dan kalau pemahamannya salah, kabar itu bisa menyebar semakin luas dan membuat banyak pensiunan berharap pada sesuatu yang belum pasti. Bapak Ibu perlu tahu, Taspen sebagai lembaga yang melayani pembayaran pensiun tidak bekerja berdasarkan kabar viral. Taspen bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan resmi. Artinya jika ada pencairan tambahan pasti ada dasar aturan. Jika ada kenaikan pasti ada ketentuan pemerintah. Jika ada rapel pasti ada perhitungan yang jelas. Tidak mungkin pencairan besar-besaran untuk pensiunan hanya muncul dari pesan WhatsApp tanpa pengumuman resmi. Karena itu kalau Bapak Ibu menerima kabar yang mengatakan rapel pensiunan 2026 pasti cair, jangan langsung percaya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bertanya sumbernya dari mana. Apakah ada pengumuman resmi dari Taspen? Apakah ada peraturan pemerintah yang menyebutkan hal itu? Apakah media terpercaya juga memberitakan dengan sumber yang jelas? Kalau tidak ada, maka kabar itu harus dianggap belum pasti. Bapak Ibu, saya paham sekali bahwa banyak pensiunan menunggu kabar baik. Uang pensiun bagi sebagian orang bukan hanya angka di rekening. Uang pensiun adalah hasil pengabdian panjang. Ada yang puluhan tahun bekerja sebagai ASN. Ada yang bertugas di daerah jauh. Ada yang mengabdi di kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, keamanan, atau pelayanan publik. Setelah masa kerja selesai, pensiun menjadi pegangan hidup. Karena itu, ketika ada kabar tambahan dana, harapan langsung muncul. Namun harapan harus tetap berjalan bersama kehati-hatian. Jangan sampai karena ingin cepat mendapatkan kabar baik, Bapak Ibu justru percaya pada informasi yang belum benar. Apalagi sekarang banyak sekali modus penipuan digital, penipu sangat pintar membaca situasi. Ketika isu rapel ramai, mereka bisa membuat pesan palsu, mereka bisa mengaku sebagai petugas, mereka bisa mengirim link palsu,
Mereka bisa meminta data pribadi dengan alasan verifikasi pencairan. Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Jangan pernah memberikan PIN ATM kepada siapapun, jangan pernah memberikan kode OTP. Jangan pernah mengirim foto kartu ATM, foto KTP, atau data rekening kepada orang yang tidak jelas. Jangan pernah membayar biaya administrasi kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan rapel. Kalau ada yang berkata, bayar dulu nanti dana masuk, itu tanda bahaya. Kalau ada yang berkata, kirim kode OTP supaya data Bapak Ibu terverifikasi, itu juga tanda bahaya. Pencairan resmi tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Lembaga resmi tidak akan meminta PIN. Lembaga resmi tidak akan meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel pribadi. Jadi kalau ada pesan yang meminta data rahasia, jangan ditanggapi. Lebih baik langsung hapus pesan itu atau tanyakan kepada keluarga yang lebih paham teknologi. Bapak Ibu juga harus berhati-hati dengan link. Kadang ada pesan berbunyi cek penerima rapel di link ini. Lalu link tersebut terlihat seolah-olah resmi. Padahal bisa saja itu link palsu untuk mencuri data. Jangan sembarangan klik. Kalau ingin mengecek informasi, gunakan kanal resmi. Cek website resmi Taspen, akun resmi Taspen, kantor cabang Taspen, atau mitra bayar resmi seperti bank dan kantor pos. Sekarang mari kita bahas dari sisi logika sederhana. Kalau benar ada rapel besar untuk jutaan pensiunan, apakah mungkin kabarnya hanya muncul dari 1-2 video viral? Tentu tidak. Kabar sebesar itu pasti memiliki pengumuman resmi. Pasti ada dasar aturan. Pasti media nasional membahas dengan sumber jelas. Pasti Taspen atau pemerintah memberikan penjelasan. Jadi kalau hanya judulnya heboh tetapi sumbernya tidak jelas, Bapak Ibu harus waspada. Banyak thumbnail video dibuat sangat menarik. Ada gambar uang bertumpuk, logo Taspen, foto pejabat, tulisan besar, resmi cair, atau cek rekening sekarang. Gambar seperti ini memang bisa menarik klik, namun bukan berarti informasinya selalu benar. Kadang gambar hanya ilustrasi, kadang foto lama dipakai lagi, kadang judul dibuat lebih panas daripada isi videonya. Karena itu, sebagai penonton yang cerdas, Bapak Ibu harus menonton dengan hati-hati dan selalu mencari sumber resmi. Untuk saat ini, sikap terbaik adalah jangan panik dan jangan terlalu cepat percaya. Kalau ada kabar rapel, simpan dulu. Jangan langsung sebarkan ke grup, karena ketika satu orang menyebarkan kabar yang belum jelas, orang lain bisa ikut percaya. Akhirnya banyak yang berharap, banyak yang bingung, dan bisa muncul kekecewaan jika kabar itu tidak benar. Bapak Ibu perlu kita pahami juga bahwa menyampaikan kabar pensiun itu harus bertanggung jawab. Kita boleh membahas isu yang sedang ramai, kita boleh mengikuti perkembangan, kita boleh berharap ada kebijakan yang lebih baik untuk pensiunan. Tetapi kita tidak boleh membuat klaim seolah-olah sudah pasti jika belum ada pengumuman resmi. Ini penting agar masyarakat tidak salah paham. Bagi keluarga pensiunan yang menonton video ini, tolong bantu orang tua, kakek, nenek, atau saudara yang menerima pensiun. Jangan biarkan mereka sendirian menghadapi informasi digital yang begitu cepat. Kadang mereka bukan tidak pintar, hanya saja banyak pesan dibuat terlalu meyakinkan. Ada logo, ada kalimat resmi, ada nomor kontak, bahkan ada nama lembaga. Tapi kalau isinya meminta data rahasia, itu tetap harus dicurigai. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita rangkum poin penting hari ini. Pertama, kabar rapel pensiunan 2026 memang ramai dibicarakan, tetapi tidak semua kabar viral bisa langsung dipercaya. Kedua, setiap pencairan tambahan harus memiliki dasar aturan resmi. Ketiga, pensiun bulanan, THR, gaji ke-13, kenaikan pensiun, dan rapel adalah istilah yang berbeda. Keempat, jangan pernah memberikan data pribadi kepada siapapun. Kelima, selalu cek informasi melalui kanal resmi Taspen dan pemerintah. Harapan kita tentu sama. Kita semua berharap kesejahteraan pensiunan semakin baik. Kita semua berharap pemerintah terus memperhatikan para purna bakti yang sudah mengabdi untuk negara. Tetapi sambil menunggu kabar baik itu, kita harus tetap tenang, bijak, dan waspada. Jangan mudah terpancing judul viral. Jangan mudah percaya pada pesan berantai. Jangan mudah memberikan data pribadi. Dan jangan menyebarkan informasi sebelum jelas sumbernya. Lebih baik terlambat menyebarkan kabar benar daripada cepat menyebarkan kabar salah. Ya, semoga Bapak Ibu pensiunan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Semoga setiap hak pensiun yang menjadi milik Bapak Ibu tersalurkan dengan baik dan tepat waktu. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hoaks, penipuan, serta kabar yang membuat bingung. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak Ibu menonton dan apakah di daerah Bapak Ibu juga ramai kabar tentang rapel pensiunan 2026. Bagikan juga video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya supaya mereka tidak mudah tertipu informasi yang belum jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap hati-hati, tetap semangat, dan selalu cek informasi dari sumber resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.